harus ketahuan ya. Oke, menarik ini, tanpa harus ketahuan. Pak Mustafa, komentar Anda. Ya, ya kalau kita bicara apa yang akan terjadi pasca perang ini, justru yang secara geopolitik yang banyak diuntungkan oleh perang ini adalah Iran. Kenapa Dan begitu? yang paling banyak dirugikan adalah Israel. Ya. Ya. Untuk saat ini, Iran sebelum perang ini terjadi, secara geopolitik Iran ini sudah dipandang sangat lemah. Karena proksi-proksinya itu kan sudah katakanlah ya sudah babak belur semua ya, sudah lemah banget ya. Misalnya Hamas walaupun masih ada di Gaza, tapi kekuatan Hamas itu kan sudah beda, sudah mungkin tinggal 10-20% aja. Kemudian Hizbullah kan pernah sempat juga perang dengan Israel, tapi akhirnya dipaksa gencatan senjata. Pemimpin Hizbullahnya sendiri Hasan Nasrallah tewas. Artinya Hizbullah sudah tahu kekuatannya bahwa ini sudah bukan waktunya lagi, kita sudah timpang kekuatan ini. Ya ada seperti Yaman ya, itu kan milisi ya, jauh dari Israel ya. Kemudian Suriah setelah tumbangnya rejim Bashar Assad, ini Bashar Assad kan dianggap ini adalah proksinya Iran yang paling kuat. Tapi setelah tumbang, ini kan Iran jadi lemah. Iya. Mungkin ini salah satu faktor Israel berani menyerang Iran karena proksi-proksinya sudah dianggap sudah selesai semua ya. Tapi yang terjadi sekarang itu justru sebaliknya. Iran setelah perang ini adalah secara geopolitik malah dia justru semakin kuat. Kenapa? Iran menunjukkan kemampuan militernya untuk menciptakan keseimbangan atau perimbangan kekuatan dengan Israel ya. Jadi berani bisa membalas dari serangan Israel sehingga tidak bisa dikatakan Iran ini kalah. Menurut saya draw. Karena walaupun Israel itu menguasai langit Iran dengan pesawat tempurnya yang modern itu, tapi Iran juga menguasai langit Israel dengan rudal balistik hypersonicnya itu. Kekuatan yang ditunjukkan Iran yang cukup imbang dengan Israel tidak mengecewakan. Ini memperkuat posisi geopolitik Iran pasca perang ini. Iran bisa bersuara sekarang. Saya punya kekuatan dan bisa menggetarkan Israel. Saya kira nanti akan banyak negara Arab yang akan memperkuat hubungannya dengan Iran ya. Dan kita harapkan sekarang dengan semakin baiknya atau semakin kuatnya posisi geopolitik Iran, Iran bisa mendorong selesainya isu Palestina, Pak. Selama isu Palestina belum selesai, Timur Tengah ini tidak akan pernah stabil. Jadi perang itu akan jadi sirkulasi. Ini sekarang selesai, nanti akan datang akan meletus berkobar lagi. Maka berakhirnya perang Iran dan Israel bisa membantu atau berandil positif terhadap penyelesaian isu Palestina ini. Termasuk juga ya perang Gaza ini juga harus selesai juga. Jadi gencatan senjata di sini kalau bisa sebentar lagi ada gencatan senjata di Gaza. Dan kemudian kita menata bagaimana Timur Tengah ini. Karena dengan kemampuan Iran bisa mengimbangi kekuatan militer Israel, jadi lanskap peta politik Timur Tengah ini tidak berubah. Yaitu adalah konflik Iran dan Israel. Perang antara Iran dan Israel boleh berakhir, tapi konflik pertarungan kedua negara ini tidak berakhir, akan terus. Bisa saja ya datar, bisa saja eskalasinya semakin naik. Jadi berakhirnya perang ini bukan berarti Timur Tengah ini akan stabil, akan lebih tenang, lebih aman, belum tentu. Karena lanskap konfliknya ini tidak berubah, yaitu konflik Iran dan Israel. Apalagi Iran sekarang semakin percaya diri ya, semakin percaya diri, dia siap perang kapan saja dengan Israel gitu. Ya, ini menarik ya kata Pak Mustafa tadi. Ini kan kata kuncinya penataan kembali Timur Tengah ya. Nah, Prof Yon, kalau bicara tentang penataan Timur Tengah, ini kan lagi-lagi saya selalu teringat apapun yang dilakukan oleh Donald Trump itu ujung-ujungnya aspek bisnis. Bagaimana dia ingin menata kembali Gaza, ya ujung-ujungnya bisnis properti juga begitu kan. Saya ingat ya, kita semua setuju bahwa Amerika dulu menyebut Iran itu sebagai poros setan.
ya kan? Tapi kalau kita lihat perang sekarang itu, yang kondisinya yang complicated, sebenarnya siapa memanfaatkan siapa? Amerika juga memanfaatkan Iran, berarti Amerika memanfaatkan setan. Jangan-jangan sesama setan saling memanfaatkan ini. Apa yang terjadi nih, Prof? Ya, ya kan Amerika menyebut sebagai poros setan, tetapi baru saja kemudian Donald Trump mengatakan God bless Iran itu Nah, kan itu dia. Pusing saya sama Trump ini. gitu karena apa gitu ya, yang awalnya disebut setan sekarang sudah dirahmati ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan-jangan Trump sesama setan dengan Iran. Nah, itu kan apa ya, penataan ulang saya kira menjadi penting, dan memang ya harusnya kemudian setelah itu ya sudah harus kembali back to laptop ya, kembali kepada masalah utama, yaitu konflik yang terjadi antara Israel dengan Palestina yang harus diselesaikan, karena ini menjadi masalah utama ya yang memang harus menjadi perhatian. Yang selama ini kan coba dibelokkan dulu ke Iran ini oleh Israel kemudian keluar ring, kemudian menyerang penonton begitu ya, terus kemudian yang lain diharapkan kemudian mengalihkan pandangannya ke sana. Tetapi kan masalah yang paling krusial dan diharapkan Amerika juga ikut terlibat di dalam hal ya menunjukkan komitmen pada perdamaian, ya bagaimana dia mampu untuk menyelesaikan konflik Palestina Israel secara adil dan tidak hanya berpihak kepada Israel. Karena kan selama ini perjanjian perundingan yang melibatkan Amerika itu kan selalu menunjukkan keberpihakan Amerika terhadap Israel dan merugikan kepentingan Palestina. Hingga saat ini kan pada akhirnya tidak selesai masalah itu ya. Saat Israel kemudian memindahkan ibu kota dari Tel Aviv ke Yerusalem, tetapi Donald Trump pada periode pertama malah justru kemudian ikut memindahkan kedutaan Amerika ke Yerusalem ya, dan menyebut bahwa ini adalah ibu kota Israel. Artinya kan dalam satu sisi ketika mau dianggap sebagai negara yang punya great power, itu kan yang punya kekuatan yang great itu kan menunjukkan kemuliaan, kebesaran. Tetapi kan selama ini digunakan ya untuk malah untuk melakukan penindasan dan membawa ketidakadilan. Saatnya kan saya kira negara-negara yang disebut sebagai negara besar, punya kekuasaan, itu kan menunjukkan ya perannya ya secara besar untuk menata dunia agar kemudian yang kuat tidak semena-mena, tetapi juga bisa secara adil ya hidup bersama-sama. Tidak seenaknya saja menganggap bahwa yang lain tidak boleh eksis, dia harus eksis sendiri. Hal-hal semacam itu kan juga harus mulai dipikirkan ulang agar hukum internasional, norma itu akan tetap digunakan. Jangan hanya kemudian untuk kepentingan ya mereka saja, eksistensi ya mereka negara-negara yang besar saja. Baik, Prof Yon dan Pak Mustafa, saya harus akhiri sampai di sini diskusi kita malam ini. Kita mengikuti terus-menerus bagaimana perkembangan di Timur Tengah. Terima kasih Prof Yon, Pak Mustafa, terima kasih. Sampai berjumpa kembali. Selamat malam. Ya, selamat.